Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita kembali bersama dengan tim Komsos Gereja Santo Petrus Purwasari Surakarta. Kembali bersama untuk mendalami renungan masa Prapaskah. Bersama saya, Heni Probowati. Marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan bacaan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu pun dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan saudaraku yang terkasih, permenungan kita di masa Prapaskah ini, kita akan mencoba melihat kembali perjalanan kita bersama Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap dari kita tentu pernah berkunjung ke berbagai gereja. Kita tentu sangat terkesima dengan indahnya arsitektur gereja.
Gereja Katolik sangat terbuka dengan inkulturasi arsitektur gereja. Dengan demikian, banyak gedung gereja disesuaikan dengan adat dan budaya setempat. Baik gereja di Indonesia maupun di luar negeri memiliki coraknya sendiri supaya mampu mewartakan Kristus dengan cita rasa lokal. Kita mungkin memiliki hobi untuk misa berpindah-pindah di berbagai gereja dengan alasan mencari suasana yang berbeda. Disitulah Anda mulai melihat kekayaan arsitektur berbagai gereja. Namun renungan hari ini membawa pada kesadaran untuk tidak hanya tinggal pada rasa kekaguman pada gedung gereja saja, melainkan mampu nyaman tinggal di dalamnya. Jika Yesus sungguh nyaman berada di rumah Bapa-Ku, lalu bagaimana dengan kita? Apakah aku dapat menemukan Tuhan yang menyapa saat di gereja? Apakah aku memiliki kerinduan untuk mengikuti Ekaristi, ataukah justru sebaliknya? Apakah aku juga rindu untuk mendengarkan, merenungkan, hayati sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih, kecintaan kita pada gereja salah satunya dapat terungkap melalui cara-cara sederhana. Dimulai dari bagaimana cara kita untuk menghayati hidup menggereja setiap hari di tengah keluarga. Menghayati peranan kita masing-masing dalam keluarga. Saat kita sebagai ibu atau bapak atau sebagai anak dalam keluarga. Menjadi ibu yang sabar dan penuh kasih. Menjadi bapak yang penuh cinta. Menjadi anak yang taat dan menyayangi orang tua. Semua pada porsi yang semestinya yang dapat kita teladani dari keluarga Nazaret. Kita selalu mendekatkan diri pada Tuhan Yesus Kristus, menghayati Ekaristi dan mewartakan Kristus dalam setiap hal yang kita kerjakan. Apakah kita sudah bertemu Tuhan dengan kedalaman hati saat berada di gereja? Bisakah kita meninggalkan segala hal duniawi kita saat kita mulai memasuki gereja dan hanya menyediakan diri mendengarkan, mendekatkan pada kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam perayaan Ekaristi di rumahnya? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.